Bab 18. Terjebak jadi istri simpanan. Alia baru pulang dari kantor setelah seharian bekerja. Kini ia sedang berada di dalam bus yang membawanya ke rumah sakit. Hari ini Alia berniat untuk mengunjungi kakaknya. Sudah 2 hari ia lupa untuk datang ke sana karena terlalu memikirkan tentang masalahnya dan Tristan. Alia turun dari bus. Ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah sakit dan langsung menuju kamar rawat kakaknya. Alia membuka pintu perlahan. Ia melihat seorang wanita cantik terbaring di sana dengan alat medis yang menempel di tubuhnya. Alia sedih. Air matanya tidak bisa dibendung tiap kali dirinya menatap Firda. Sampai hari ini Alia tidak tahu pasti bagaimana kakaknya bisa sampai tertabrak. Yang Alia dengar adalah bahwa Firda ditabrak ketika baru saja keluar dari tempatnya bekerja. Ketika menyeberang jalan, sebuah mobil menabrak dan langsung melarikan diri. Di lokasi kejadian, tidak ada yang sempat melihat plat nomor mobil itu. Bahkan CCTV pun sudah diperiksa, dan ternyata mobilnya memang tidak berplat. Banyak orang mengatakan bahwa kecelakaan ini sudah direncanakan, namun ia tidak terlalu memikirkan siapa pelakunya. Alia ingin kakaknya sadar dulu, lalu barulah ia akan menyelidiki kasus itu. Selain kakaknya, Alia juga punya pekerjaan khusus yang Fade berikan. Alia hampir saja lupa pada tugasnya untuk menjadi seorang pelakor. Tangan Alia terulur untuk menggenggam tangan Firda yang terhubung dengan selang infus. Ia benar-benar merasa ikut sakit ketika melihat bekas suntikan di beberapa titik tubuh kakaknya. Kak, X, bangun. Aku gak bisa terus sendiri, Kak. Aku gak sanggup. Lirih Alia sambil menangis. Alia duduk. Ia menjatuhkan kepalanya di sebelah kakaknya yang masih belum sadarkan diri. Aku tahu, kakak pasti akan sembuh. Tapi aku tidak kuat jika sendiri. Aku terbiasa dengan kakak, ujar Alia dengan suara pelan. Pintu ruangan rawat tiba-tiba saja terbuka. Hal itu membuat Alia langsung menyeka air matanya karena tidak mau orang lain melihat kondisinya yang rapuh. Nona Alia, sapa seorang dokter yang terbiasa memeriksa Firda. Alia menatap dokter itu lalu tersenyum. Sore, dokter. Sapa Alia sopan. Dokter itu mengangguk. Sore juga. Sudah lama datang? Tanya dokter itu. Alia menggeleng. Tatapannya beralih ke nama tag di jas dokter miliknya. Dokter Prama. Selama bertemu, baru hari ini Alia mengetahui nama dokter itu. Belum, dokter Prama. Jawab Alia menyebutkan nama si dokter. Dokter Prama terkekeh. Akhirnya gadis di hadapannya ini mau menyebut namanya. Sudah beberapa kali ia bertemu dengan Alia, tapi baru hari ini gadis itu mengetahui namanya. Kita sudah sering bertemu, tapi baru kali ini Anda menyebut nama saya, Nona. Ucap dokter seraya mendekati Firda. Iya, karena saya baru mengetahuinya, jawab Alia tersenyum. Alia menatap serius dokter yang sedang memeriksa kondisi Firda. Dulu Alia pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter, namun sayangnya tidak bisa karena keterbatasan biaya. Nona, Anda baru pulang bekerja? Tanya dokter Prama setelah memeriksa Firda. Iya dok. Saya sudah 2 hari tidak mengunjungi kakak, jadi saya kesini hari ini, jawab Alia. Dokter Prama mengangguk. Ia kagum pada Alia yang rela bekerja dari pagi sampai sore, lalu menemui kakaknya meski sedang lelah. Gadis itu rela bekerja tentu untuk membiayai pengobatan pasiennya saat ini. Saya masih ada pasien, saya permisi ya Alia. Pahami dokter Prama dan Alia hanya membalasnya dengan senyuman. Sementara itu di tempat lain,
terlihat dua orang pria sedang berbicara dengan begitu serius. Tangan salah satu dari mereka terkepal setelah mengetahui sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Saya tidak tahu mengapa pria itu berani melakukan ini, Tuan, ucap pria yang sepertinya bawahan pria yang kini duduk di atas meja. Pria itu baru saja mendapatkan sebuah fakta yang membuat mereka syok, bahkan tidak menyangka. Cari tahu, aku tidak akan membiarkan dia berhasil dalam rencananya, ucap pria yang merupakan seorang bos. Lalu bagaimana dengan gadisnya? Haruskah kita beri pelajaran? Tidak, biarkan saja. Besok suruh dia datang ke ruangan saya. Pria yang duduk di atas meja itu pun keluar dari ruangannya. Ia benar-benar sedang merasa sangat panas dan ingin mengamuk setelah tahu fakta yang sebenarnya. Ia tidak menyangka bahwa gadis itu akan melakukan ini semua. Sialan, lihat apa yang akan aku lakukan padamu, umpat pria itu dengan tangan yang siap meninju apapun yang mengganggunya. Pria itu masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi. Baginya, tempat yang tepat untuk menghilangkan penat dan kekesalan hanya satu, yaitu klub malam. Pria itu pun meninggalkan kantor mewahnya untuk pergi ke klub malam dan melepaskan segala rasa panas dan kesal di seluruh tubuhnya. Sesampainya di klub malam, pria itu langsung menikmati satu botol minuman keras tanpa disentuh oleh perempuan seperti mereka. Alia, brengsek. Siapa pria itu? Bab 19. Alia merupakan tubuhnya yang sudah seharian ini bekerja keras dan menjaga kakaknya di rumah sakit. Ia ingin sekali istirahat sebelum kembali memulai pekerjaannya sebagai sekretaris besok. Alia mengambil guling. Ia memeluknya dengan erat dan hendak memejamkan matanya. Namun suara dering ponsel membuat mata Alia kembali terbuka. Alia meraih ponselnya di atas nakas. Ia melihat nomor Tristan yang menghubunginya. Alia pun segera mengangkatnya karena takut penting. Halo, Nona Alia, ucap orang di seberang sana yang suaranya begitu asing. Iya, siapa ya? Kenapa Anda memegang ponsel milik atasan saya? Alia tentu saja bingung. Ia takut terjadi sesuatu pada Tristan. Saya bertender di klub X, Nona. Saya ingin memberitahu bahwa pemilik ponsel ini sudah sangat mabuk. Saya tidak tahu harus menghubungi siapa. Apa? Mabuk? Tanya Alia terkejut. Iya, Nona. Bisa tolong Anda menjemputnya sekarang? Alia terdiam. Ia melirik jam dinding yang ada di kamarnya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia takut keluar, tapi ia juga tidak mungkin membiarkan Tristan begitu saja. Alia menghela nafas. Kenapa bartender itu harus menghubunginya dan bukan Mondi? Jika sudah begini, Alia tidak akan mungkin diam saja. Alia pun bergegas mengganti pakaian untuk menyusul atasannya. Ia tidak lupa memakai jaket agar tidak kedinginan nanti. Alia mengambil ponselnya. Ia harus memesan taksi online untuk pergi ke klub X, klub yang cukup terkenal di kota itu. Pak Tristan, kenapa dia sampai mabuk? Gumam Alia heran. Alia menunggu taksi online pesanannya di depan gang dan tidak butuh waktu lama sampai di sana. Alia menghubungi Mondi, namun pria itu tak kunjung menjawab panggilan darinya. Alia melakukannya berulang-ulang dan hasilnya tetap sama. Kemana Pak Mondi? Gumam Alia khawatir. Karena waktu yang sudah malam membuat jalanan lancar, Alia tidak butuh waktu lama untuk sampai di tempat tujuannya. Setelah membayar, ia pun bergegas untuk keluar dan menghampiri Tristan ke dalam tempat yang selama ini belum pernah didatanginya. Alia hanya demi menyelamatkan Pak Tristan, gumam Alia dengan yakin.
Alia pun segera masuk. Tubuhnya langsung gemetar saat melihat ruangan dengan lampu pencahayaan yang minim dan suara musik yang diputar di atas rata-rata. Alia memejamkan matanya. Ia menatap sekitar dengan was-was karena banyak pria di sana. Dari tempat yang berdiri, Alia bisa melihat Tristan sedang berbaring di atas sofa dengan dua orang wanita yang berada di kiri dan kanannya. "Pak Tristan," umam Alia segera mendekati Tristan. Alia baru saja ingin memanggil Tristan, namun tiba-tiba ia merasakan tangannya dipegang oleh orang lain. "Hai, Nona, mau bermalam denganku?" tanya seorang pria yang setengah kesadarannya mulai habis. "Lepaskan saya bukan wanita seperti itu," tolak Alia seraya menepis tangan laki-laki itu. "Jangan sok jual mahal, Nona," teriak pria itu, namun tidak dihiraukan oleh Alia. Alia berhasil mendekati Tristan. Ia menatap dua wanita di sebelahnya dengan tajam. "Pergi dari sini, dia pria yang sudah beristri," tegur Alia dengan berani. "Hei anak kecil, siapa kau berani mengganggu kami?" tanya salah satu dari keduanya. "Saya," ucapan Alia terhenti ketika ia merasakan getaran dari ponselnya, dan itu telepon dari Mondi. "Pak Mondi, tolong cepat ke klub X, aku," ucapan Alia terhenti karena Mondi bicara. "Kenapa kau ke sana, Alia?" "Pak Tristan, dia mabuk. Saya datang setelah mendapat telepon dari bartender." "Apa? Pak Tristan? Baik, saya ke sana sekarang." Alia segera mematikan sambungan teleponnya. Ia cukup lega karena Mondi akan segera sampai. Setidaknya akan ada yang membantunya membawa Tristan. "Kalian menyingkir sebelum istrinya datang dan menghabisi kalian," ucap Alia mengancam. Kedua wanita itu saling pandang. Mereka segera beranjak karena takut akan ancaman gadis di depan mereka ini. Setelah kepergian dua wanita tadi, Alia pun duduk di sebelah Tristan dan berusaha untuk mengajak pria itu bangun. "Alia," panggil Tristan pelan. Tangannya menggenggam tangan Alia lalu menariknya hingga Alia jatuh terduduk di pangkuannya. Pak, Anda sedang mabuk," tegur Alia dengan gugup. "Kenapa, Alia? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mau menjadi seorang pelakor bayaran, hah?" bentak Tristan dengan kesadaran yang benar-benar sudah habis. Mendengar ucapan Tristan barusan membuat jantung Alia berdetak kencang. Alia menatap Tristan dengan penuh keterkejutan. Jadi Tristan sudah mengetahui rencananya. Pria itu telah membuat tujuannya gagal. Kenapa harus Fadih? Dari sekian banyak pria yang menyukai istriku, kenapa harus Fadih, Alia? bentak Tristan semakin tidak jelas. Alia gemetaran. Matanya sudah berkaca-kaca saking takutnya dengan Tristan. Alia takut jika Tristan akan menjebloskannya ke penjara. "Jangan bicara apapun, Alia. Malam ini adalah waktuku memarahimu," cegat Tristan seraya meletakkan jari di bibir Alia. "Pak, ayo kita pulang. Istri Anda pasti sudah menunggu," ajak Alia dengan tangan gemetar. Tristan menepis tangan Alia, kemudian menangkap wajah cantik Azalea Quinera itu. "Kamu sangat cantik, Azalea," bisik Tristan lalu menjatuhkan kepalanya di bahu Alia. "Pak, kita harus pulang sekarang. Mari saya bantu," ajak Alia berusaha menjauhkan wajahnya Tristan dari bahunya. "Tidak, saya tidak mau pulang. Saya sedang kacau saat ini, dan itu semua karena kamu," tolak Tristan langsung. "Kamu wanita yang pernah saya cintai, dan kamu juga yang buat saya hancur seperti ini. Kenapa, Alia? Kenapa sejak dulu kamu selalu menyakiti saya?" lirit Tristan seraya menduselkan kepalanya di leher Alia.
Pak, ayo pulang. Ajak Alea lagi masih berusaha mengajak Tristan. Fadil pria jahat. Dia hanya akan memanfaatkan kamu karena dia dendam kepada saya. Alea, bisik Tristan sebelum akhirnya kehilangan kesadarannya. Pak Tristan, Pak.